Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dalam podcast Kampus Merdeka Universitas Esa Unggul. Hari ini kita akan kedatangan satu bintang tamu ya, dan narasumber yang akan berbagi dengan kita semuanya. Tentu mahasiswa harus betul-betul menyimak podcast kita hari ini, karena hari ini podcastnya betul-betul sangat spesial. Kita kedatangan seorang mahasiswa yang sangat luar biasa, namanya Vivian Triksi Suyante dari jurusan manajemen, salah satu mahasiswa yang memiliki pengalaman yang luar biasa, terutama dalam program International Indonesian Student Mobility Award yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi pada tahun 2021 ya, dan nantinya akan berbagi bersama kita semuanya di sini untuk memotivasi teman-teman mahasiswa dari mulai bagaimana mempersiapkan sampai dengan nanti pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang akan dibagi oleh Vivian. Baik, kita sapa dulu bintang tamu kita hari ini, Vivian Triksi Suyante. Selamat siang, Ya, Vivian. selamat siang Ibu. Ya. Halo semua. Ya, semua. Gimana kabarnya Vivian? Kabarnya baik. Baik ya. Sejauh ini baik. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan pengalaman kamu selama kamu mengikuti program ISMA yang kurang lebih 1 semester ya. Iya Bu. Nanti mungkin bisa diceritakan pengalamannya seperti apa, biar teman-teman di Universitas Esa Unggul maupun di universitas yang lainnya termotivasi untuk mengikuti program yang sama. Ya. Boleh Vivian, sebelumnya boleh kamu perkenalkan diri dulu, dari jurusan apa, kemudian mungkin boleh hobi kamu atau apapun, boleh diceritakan sedikit tentang diri kamu, silakan. Oke, jadi terima kasih untuk Bu Endah yang udah memperkenalkan aku juga. Jadi sekali lagi perkenalin, aku namanya Vivian Triksi Suyante dari jurusan manajemen. Aku berasal dari Ambon, bagian timur dari Indonesia, dan palingan untuk kesibukan sekarang lagi kerja sih Bu. Oh, sudah kerja? Iya. Tapi belum lulus kan ya? Belum, tinggal skripsi. Belum lulus tapi sudah bekerja. Nah, ini lebih lagi nanti kita bisa gali ya dari Vivian, apa saja sih kiat-kiatnya, kemudian kemarin bisa terseleksi di dalam program ISMA, dan kita tahu bahwa program ISMA ini teman-teman ya, itu nggak sampai 1% jumlahnya. Kalau nggak salah pada saat Vivian terkirim itu nggak sampai 3.000-an ya, nggak sampai 3.000 yang dikirim. Kalau yang angkatan setelah ini memang agak banyak ya, setelah Vivian yang agak banyak karena itu sudah periode kedua, tapi yang pertama itu saya ingat betul angkanya hanya sekitar 1.000-an ya, nggak sampai 2.000 bahkan ya. Iya, 1.000 kuotanya, tapi yang terkirim sampai terkirim ke sana tuh 900-an doang Bu. Kalau 900 seluruh Indonesia ya, PTN dan PTS, jadi luar biasa sekali. Jadi Vivian menjadi salah satu dari 900 mahasiswa yang memiliki kesempatan, dan universitasnya bukan main-main ya teman-teman ya. Di sini saya mencatat bahwa universitasnya adalah Pennsylvania ini di Amerika. Bayangkan, nggak semua orang bisa pergi ke Amerika, dan nanti Vivian mungkin akan cerita bagaimana proses dia mendapatkan visa sampai dengan dia bisa berkuliah di sana. Vivian, ini tentu saja teman-teman pengen tahu nih, pengalaman kamu dari saat pertama kali kamu mengikuti seleksi ini tuh tahapannya apa saja? Jadi kalau untuk bagian angkatan aku, pastinya untuk angkatan-angkatan selanjutnya dari ISMA pasti ada perbedaan lah ya. Tapi kalau untuk bagian aku sendiri, sebagai pilot batch dari ISMA, waktu itu untuk seleksinya cuma 2 tahap. Yang seleksi pertama itu administrasi, kemudian dari administrasi kalau misalkan lolos kita bakal lanjut ke tahap interview. Gitu. Administrasinya boleh dijelasin apa saja? Boleh. Untuk administrasinya tuh paling penting harus nyiapin sertifikat proficiency bahasa Inggris. Nah, untuk dari ISMA sendiri mereka nerima 3 Bu. Ada IELTS, ada TOEFL, sama Duolingo. Boleh dijelasin, IELTS-nya masih berapa? IELTS-nya waktu itu kalau aku nggak salah 7. Ya, 7. Ya. Terus untuk TOEFL 550, untuk Duolingo sendiri 110. 110. Kemudian kamu mempersiapkannya gimana? Itu kan untuk mencapai salah satu dari tadi kan nggak mudah ya. Misalnya IELTS 7 atau Duolingo 110 tentu saja tidak mudah. Apakah kamu ada persiapan atau dari Esa Unggul ada coaching, klinik dan lain-lain, bisa diceritakan? Ada. Syukurnya waktu itu, sedikit tambahan, selain dari sertifikat proficiency bahasa Inggris tadi, ada juga kayak surat dari prodi juga harus dikasih kalau misalkan kita diizinin untuk ikut, dari kampus sendiri udah mempercayakan kita untuk bisa ikut gitu, eligible gitu untuk program ini. Terus
rekomendasi lah ya. Iya. Surat rekomendasi. Iya, surat rekomendasi. Terus sama daftar nilainya juga harus kita kumpulin. IP-nya harus di atas 3 kalau nggak salah. Iya waktu itu. Dan untuk persiapan proficiency bahasa Inggris sendiri, tesnya itu syukurnya dari SA Unggul nyiapin coachingnya Bu waktu itu. Berapa lama di coaching waktu itu? Waktu itu sekitaran 3 hari kalau aku nggak salah ingat. Jadi ada beda-beda sesi juga. Ada yang mereka coaching kita buat interview, terus buat Duolingo, sama yang terakhir itu buat esai. Oh, jadi memang benar-benar dari SA Unggul juga memberikan support ya, memberikan support mengawal proses ini ya teman-teman ya. Jadi tidak usah khawatir kalau nanti teman-teman berminat mengikuti program ISMA, tentunya teman-teman tidak dibiarkan seperti tadi yang disampaikan oleh Vivian. Ternyata coachingnya berlapis-lapis ya, dari isi, kemudian dari penyiapan mereka bahasa Inggris, kemudian yang lain-lainnya interview itu semuanya di coaching agar kita juga memastikan bahwa prosesnya juga dilalui juga dengan pembimbingan yang sesuai gitu ya. Iya. Kemudian setelah dari proses yang tadi itu kemudian submit dokumen ke Dikti gitu ya. Kemudian ada kayak websitenya sendiri gitu ada Bu. Websitenya. Itu dibantuin juga nggak, diarahin nggak? Waktu itu sih bikin akunnya sendiri, bikin kayak akun MBKM-nya, terus loginnya sendiri. Tentu kalau misalkan kayak kita butuh tektokan atau kayak perlu komunikasi koordinir sama pihak kampus ya feel free aja sih kalau menurut aku gitu. Jadi nggak perlu yang kayak takut untuk nge-approach dari pihak kantor internasional dari SA Unggul sendiri karena mereka juga terbuka untuk ngebantu gitu. Terus nah pas di website itu selain kita ngumpulin berkas-berkas yang diminta juga ngisi esai. Oh, ngisi esai juga. Terus pada saat diseleksi sama Dikti, kira-kira kamu mengalami satu kesulitan atau hambatan nggak pada saat diseleksi sama Dikti tadi? Kesulitannya apa? Palingan tuh pas kita udah nge-submit berkasnya nunggu doang sih Bu. Dan karena ini pilot batch, jadi kayak semuanya tuh pasti enggak yang bisa 100% sempurna kan. Jadi kayak misalkan ada kayak didengar kabar angin, ini nanti untuk hasilnya keluar jam segini hari ini, tapi belum agak lewat. Nah itu kan agak dakdikduk tuh. Nah syukurnya pas hasilnya keluar, dapet slotnya, lolos untuk sampai ke tahap interview. Jadi syukur sih. Palingan itu aja sih. Iya. Sekarang saya pengen tahu kenapa kamu milih Amerika sebagai universitas tujuan kamu gitu. Dan di sana tuh kamu ngambilnya apa prodinya lain gitu ya, atau mata kuliah saja yang lain atau gimana? Jadi kalau jadi untuk yang pertama kenapa aku milih Amerika sendiri karena dari kecil itu emang udah udah bisa dibilang cita-cita ya. Iya, terpapar sama budaya Amerika, bukan dalam hal apa tapi lebih ke untuk media yang aku konsumsi. Kayak misalkan ya seperti hal kecil kayak nonton Cartoon Network, Nickelodeon gitu-gitu, Disney, Hollywood ya. Iya, nah dari situ juga kayak ngelatih public speaking aku dalam bahasa Inggris. Dan sampai besar gini ya pasti impian itu tetap ada. Dan pas ada ISMA ini ya kayak nothing tulus sih Bu. Jadi coba aja gitu. Ya ini ada satu teori ya bahwa kalau kita ingin mencapai sesuatu tuh bermimpi dulu gitu. Dan ini dilakukan benar-benar sama Vivian gitu ya. Kalau kita ingin mencapai sesuatu ya kita mesti punya dream ya dalam hidup ini. Dan ternyata terbukti ya teman-teman ya. Jadi apapun impian kita jangan takut untuk mimpi dulu ya. Contohnya tadi Vivian juga ternyata dari kecil pengen banget nih setelah nonton film pengen ke Amerika dan ternyata bisa terwujud ya, bisa terwujud. Dan ini namanya law of attraction namanya ya. Kalau dalam alam semesta ini ada namanya ilmu tarik menarik. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, kita memimpikan seberapa kuat impian kita, maka biasanya bisa tercapai. Kemudian kan visa ke Amerika ini kan nggak mudah ya. Visa ke Amerika nggak mudah, bisa diceritakan nggak prosesnya kamu memperoleh visanya bagaimana dan lain-lain. Ya sedikit nambah buat pertanyaan yang sebelumnya Bu. Jadi untuk prodi di sana kita bebas, kita nggak kayak di bawah prodi apa. Palingan di bawah departemen SAS kalau nggak salah itu Study of Arts and Sciences. Jadi kita bisa milih matkul apa aja, dan itu ada kayak masa trialnya. Jadi kita bisa gonta-ganti matkulnya sampai berapa kali? Pakai period waktu sih Bu. Iya, jadi sampai
period of time-nya berakhir, nah itu udah nggak bisa ganti lagi sampai akhir semester. Ya, Terus untuk pertanyaan visa tadi, nah syukurnya dari pihak ISMA ini memudahkan, iya Bu. Jadi karena mungkin waktu itu juga waktunya mepet atau bagaimana, intinya kayak semuanya tuh dikejar waktu kan karena pilot batch dan kita udah harus berangkat bulan Agustus. Jadi kayak untuk masuknya tuh gampang Bu. Jadi pas visa, wawancara visa pun yang kayak ditanyakan cuman mau ke sana untuk apa, belajar gitu-gitu. Dan enggak ada yang kayak enggak ada posibilitas bahwa visa kita akan ketolak, itu enggak ada. Iya. Padahal kalau teman-teman tidak mengikuti program ISMA ya, itu memperoleh visa Amerika belum tentu bisa loh. Iya, belum tentu bisa ya. Dan visa Amerika ini apalagi kan dapat 5 tahun kan, dapat 5 tahun dan kita bisa bolak-balik ke sana. Dan ini anugerah sekali kalau kita mengikuti ISMA dan kita memilihnya kebetulan perguruan tingginya di Amerika, maka ini merupakan satu keinginan, keuntungan besar juga bagi mahasiswa mendapatkan. Terus kemudian kamu pernah sampai sana ada keinginan nggak? Oh nanti saya pengen kerja di Amerika deh setelah lulus gitu. Karena visanya tadi 5 tahun tadi. Oh iya, untuk kerja sendiri masih agak ini sih Bu, masih agak mikir-mikir juga. Soalnya kan untuk pindah ke Amerika untuk kerja, kalau misalkan tanya ada keinginan tentu mau. Siapa yang nggak mau untuk kesempatan itu kan. Tapi ada faktor-faktor lain juga yang aku harus pikirin, kayak misalkan keluarga. Terus untuk beradaptasi dari nol juga. Sebenarnya untuk bagian adaptasi sendiri aku nggak khawatir sih. Terus karena kan apapun kita harus coba kan. Betul. Ya tapi itu lagi sih, kembali lagi sih, belum ada sampai gitu. Tadi kan kamu menyampaikan ada proses adaptasi dengan keluarga. Kira-kira pada saat kamu di sana kurang lebih 4 bulan atau 1 semester itu, proses adaptasi kamu di sana gimana? Ada kesulitan nggak? Iya, syukurnya pas nyampe di sana, mungkin karena pas aku datang ke sana tuh bener-bener yang kayak nggak ada ekspektasi apapun gitu loh Bu, yang aku pegang. Jadi kayak bener-bener gelas kosong gitu. Kayak pas pertama kali aku ke Jakarta juga. Jadi pas nyampe sana untuk proses adaptasinya tuh enggak lama. Terus untuk yang kayak rindu keluarga pun bukan berarti nggak sayang keluarga ya, cuman karena udah terbiasa. Iya, udah ngerantau kan. Iya, jadi udah yang B aja sih Bu. Palingan tuh adaptasi sama makanannya doang, karena berbeda. Iya betul. Kemudian ada nggak di sana ada penyiapan kultur sendiri di Amerika sebelum kuliah misalnya gitu? Enggak ada sih Bu. Enggak ada langsung kuliah, sampai sana langsung kuliah ya? Iya sampai kuliah. Palingan tuh ada masa orientasi, tapi karena waktu itu kita nyampenya lewat dari masa orientasinya, jadi kita waktu itu cuman kayak hari terakhir doang. Dan itu hari terakhirnya kita nge-visit dining halls yang ada di kampus itu. Terus kalau misalnya masa-masa kuliah di sana gimana pengalamannya? Masa-masa kuliah di sana kuliahnya offline, on-site, langsung datang ke kelas. Jadi kayak bener-bener ngikutin proses belajar mengajarnya tatap muka secara langsung. Jadi nggak ada online gitu, tapi dari pihak mereka sendiri juga nyediain untuk online gitu Bu. Jadi nyediain online, jaga-jaga kalau misalkan COVID. Karena kan ada COVID juga kan. Atau mungkin kayak cuacanya nggak mendukung atau apa. Terus mereka juga ada kayak Canvas gitu, kayak kalau di sini tuh LMS. E-learningnya Unggul gitu. Learning Management System ya. Memang kalau di Amerika memang kebanyakan sih mereka menggunakannya Canvas ya. Iya. Oke, kemudian pada saat kuliah tuh kamu mengalami kesulitan nggak selama di sana itu, atau enjoy saja, atau memang ya ini yang gue cari nih selama ini nih, atau gimana pengalamannya? Pasti ada senengnya, pasti ada kesulitannya juga. Palingan tuh untuk bagian kesulitannya tuh karena untuk bahasa Inggris yang aku pakai sehari-hari kan agak berbeda sama bahasa Inggris di sana. Apalagi untuk academic English-nya tuh beda kan. Jadi palingan di situ kan dikasih juga kayak jurnal, bahan bacaan. Nah, jadi untuk kayak untuk ngebacanya tuh harus kayak lebih dari sekali gitu loh Bu. Untuk benar-benar meresapi kayak arti kata ini tuh apa gitu. Kalau untuk senengnya selain belajar di ruangan, di kelasnya, kita juga kayak di kampus aku ada banyak kegiatan sih Bu. Kayak hampir setiap weekend itu pasti selalu ada kegiatan gitu. Itu dilaksanakan oleh kampus atau komunitas mahasiswa? Komunitas mahasiswa di sana. Ada komunitas mahasiswa. Kayak misalkan kan untuk komunitas mahasiswa yang aku sering datangin tuh PACH sama GIC. Ya. Jadi mereka sering kayak ngadain kayak
simply kayak acara ramah tamah gitu aja sih Bu. Kayak mereka nyediain snacks atau ya drinks and snacks. Jadi siapapun mahasiswa yang kayak kalau misalkan ada waktu istirahat ya datang bisa banget. Jadi welcome banget sih. Kalau pas di sana pernah nggak ketemu komunitas mahasiswa yang dari Indonesia? Oh iya ada gitu. Gimana bisa diceritain? Ada, jadi di sana tuh ada komunitas namanya Pencasila. Jadi kalau misalkan teman-teman ikut ISMA dan lolos ke University of Pennsylvania, kalian nggak perlu takut kalau misalkan kalian nggak dapat wadah sesama anak Indonesia, karena di sana ada yang namanya Pencasila. Ada grup WA-nya juga, ada akun Instagram-nya juga. Jadi kalian bakal merasa nggak asing gitu. Dan dengan Pencasila juga kita dari ISMA bakal ngadain kayak kegiatan gitu Bu, event gitu. Jadi sebenarnya tidak ada satu keraguan ya mahasiswa-mahasiswa yang ikut ISMA ini nanti bakal di sana ngerasa asing, ngerasa nggak punya teman, kemudian merasa pokoknya mati gaya lah bahasa anak sekarang gitu ya. Tapi di sana tuh ternyata di negara manapun ya, saya yakin tidak hanya di Amerika, pasti kita akan ketemu komunitas mahasiswa Indonesia yang memang betul-betul kalau kita keluar negeri itu persatuan dan kesatuannya tuh benar-benar kelihatan ya, dan mereka itu yang benar-benar mensupport kita ya, dan itu jangan khawatir teman-teman. Jadi kalau tadi Vivian udah cerita, teman-teman tuh tinggal menyiapkan yang namanya TOEFL atau IELTS atau Duolingo saja gitu ya. Sama yang satunya itu teman-teman semuanya dibantu gitu ya, dari visa juga dibantu, kemudian sampai sana juga dibantu, kemudian nanti sampai negara Amerika atau negara manapun yang kalian tuju, kalian nggak perlu khawatir, di sana banyak sekali komunitas mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Nah, kemudian Vivian, menurut kamu dengan kegiatan ISMA yang sudah pernah kamu ikuti ini, penting nggak sih mahasiswa itu memiliki pengalaman seperti kamu nih? Kalau menurut saya penting tentu, tapi balik lagi ke pengalaman dan kesempatan yang disediakan kan ke orang-orang tersebut. Kenapa menurut aku untuk kegiatan ini penting? Karena banyak hal yang dilatih gitu Bu. Dan di saat bersamaan juga kita bisa yang kayak have fun, exploring diri kita, ngembangin diri kita gitu dalam berbagai aspek, dalam aspek akademik maupun kreatif kita sendiri ya. Kayak misalkan untuk skill project management itu kan juga dilatih dari program ini Bu. Soalnya dari pihak ISMA sendiri, Kemdikbud sendiri mewajibkan kita untuk memperkenalkan kultur Indonesia selama masa studi kita di sana. Jadi harus buat acara untuk memperkenalkan kultur Indonesia ke anak-anak mahasiswa yang ada di sana. Gitu. Jadi selain kita dapat kesempatan belajar, kita tuh sebenarnya juga membawa misi ya, misi memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke sana, gitu ya. Jadi kita juga di-challenge untuk mempersiapkan kegiatan, gitu ya. Kemudian bagaimana mendeliver ini jadi lebih menarik sehingga orang itu kenal dengan budaya-budaya Indonesia. Ini sangat menarik sekali. Jadi sekali lagi bagi kalian yang suka sekali dengan petualangan, kemudian tantangan-tantangan baru, terutama di negara-negara besar ya. Dan tujuan-tujuan ISMA ini luar biasa loh. Kalau saya lihat ada Amerika, kemudian ada sebagian di Eropa ya, di Australia, paling dekat di Turki, saya ingat sekali. Jadi ini adalah negara-negara besar yang universitasnya juga termasuk QS 100 ya, universitas yang termasuk 100 besar dunia ya. Kapan lagi kita punya kesempatan untuk pergi-pergi ke sana, dan programnya juga 1 semester. Tadi Vivian juga cerita dan sangat asik sekali, dan teman-teman tidak perlu ragu-ragu lagi untuk mendaftarkan ISMA, dan saya yakin kuotanya juga makin tahun makin besar. Karena terbukti di tahun kedua itu, tahun pertama hanya 1.000, tahun kedua itu sampai 3.000 ya, dan kita itu open sekali. Persaingannya tidak usah takut bahwa kita swasta nih nanti nggak dapat kuota. Kenyataannya Vivian juga termasuk yang nominasi untuk mendapatkan. Jadi tidak lagi ada kuota kita PTN, kita PTS dan lain-lain di program ISMA ini. Kemudian kembali lagi Vivian, kemudian apa sih yang berubah dari diri kamu setelah kamu mengikuti program ini? Kalau menurut aku sendiri yang berubah dari aku pasti ada kayak apalagi dengan paparan kultur di sana, dengan kayak mayoritas personality yang aku lihat dari mereka di sana, aku rasa aku lebih vokal mengenai pendapat aku, lebih percaya diri ya, lebih percaya diri, bisa mengungkapkan pendapatnya lebih independen gitu ya. Tapi tetap dengan tetap ada kayak consideration gitu, kayak misalkan untuk apa yang aku katakan kan aku bertanggung jawab atas apa yang aku katakan. Jadi bagaimana cara penyampaian aku ini tetap dapat tapi enggak menyinggung pihak lain gitu. Itu yang enggak mudah ya. Artinya
interpersonal skill ini menjadi sesuatu konteks yang sangat penting ya. Jadi Vivian setelah dari sana ternyata kita semakin percaya diri dalam mengungkapkan pendapat, tapi tetap pendapat itu harus consideration-nya harus ada, dan pasti yang pasti ada satu anchor positif ya di dalam pendapat itu. Jadi nggak sembarangan kita mengungkapkan pendapat. Selain itu apa? Selain itu yang tadi aku bilang bukan soft skills project management-nya, itu juga aku dapat. Bertambah ya. Tadinya nggak tahu, jadi tahu sekarang nih bisa praktekin. Iya, sama kan untuk sebelum dari ISMA sendiri kan udah ada kayak event-event juga yang kayak aku daftarin diri sebagai panitia, dan itu kayak jadi perbandingan aku juga kayak perbedaan organisasi di sana dan di sini apa bedanya gitu. Nah, kalau untuk di sana sendiri aku suka banget tuh kayak aku bukan tipikal orang yang suka banget lama meeting gitu, Bu. Nah, jadi efektif. Iya, dan di sana tuh aku senengnya mereka kalau misalkan udah nyesuaiin waktu segini untuk meeting, konsisten, segitu aja. Konsisten. Iya, berapapun orang yang ada di meeting pada waktu itu mereka tetap ngelanjutin gitu. Itu sih yang aku senengin. Ya, ada dan lagi? aku aplikasikan. Ada lagi? Kemampuan bahasa Inggris yang pasti ya. Iya, kemampuan pasti komunikasi, sih, menulis ya, dan lain-lain pasti bertambah. Dan ini yang disampaikan Vivian sangat benar sekali ya. Kita kan ada kerjasama dengan Arizona State University juga dari Amerika kan. Kemudian kalau saya lihat ya, mereka tuh kalau ada meeting dengan kita paling 30 menit gitu, dan benar-benar terstruktur gitu ya, bahwa mau dibahas tuh apa, kemudian siapa yang ngomong di meeting itu, nggak perlu semua orang itu ngomong yang ngalor ngidur lah bahasa kita. Nah ini yang budaya baru ya, baru. Dan kalau orang Indonesia itu kan begini, kalau meeting pasti kita 2 jam, padahal kita belum tentu perlu 2 jam. Termasuk nunggu orang juga, Bu. Padahal belum tentu kita butuh waktunya 2 jam, dan pasti kalau meeting tuh kita sibuk dengan ada makannya dan lain-lain. Tapi kalau mereka itu memang saya lihat benar-benar kalau meeting itu 30 menit. Jadi kalau kita punya waktu 2 jam tuh bisa 4 kali meeting gitu loh. Betapa efektifnya ya meeting dengan mereka. Jadi itu luar biasa ya. Dan di usianya Vivian yang masih muda, Vivian sudah memiliki satu experience yang menurut saya luar biasa. Dan saya appreciate sekali karena kita memiliki pengalaman seperti itu tuh memang hanya dengan culture negara-negara tertentu ya. Dan ini pada saat Vivian masih jadi mahasiswa sudah memiliki satu modal yang besar untuk nanti menghadapi dunia nyata, dunia kerja, dan tentu saja masa depan yang lainnya, karena memang ini menjadi sesuatu modal utama yang luar biasa. Kemudian Vivian, kalau boleh pesan-pesan kamu nih kepada teman-teman dan adik kelas yang ada di SA Unggul maupun di luar SA Unggul, bagaimana dengan kalau ada program ISMA, mereka mesti menyiapkan apa saja sih, dan apa yang harus mereka lakukan gitu? Iya. Palingan yang pesan dari aku sih, karena dari yang aku lihat sendiri, semakin berjalannya waktu, persaingan yang terjadi dari angkatan ke angkatan tuh semakin besar gitu. Kayak kalau misalkan dulu cuman ditanya pengalamannya organisasi gini-gini, tapi sekarang kalau ditanya pengalamannya apa, yang satu udah magang di berapa perusahaan, yang satu udah ke luar negeri gimana. Kalau menurut aku dari pribadi sendiri, tenangin diri, jangan yang kayak terintimidasi atau bagaimana, karena masing-masing kita punya porsinya sendiri, punya kemampuan sendiri juga. Jadi menurut aku sih buat kalian, untuk pesan aku untuk kalian, lebih explore diri, lebih membuka diri untuk kesempatan-kesempatan yang ada. Kita sendiri ya, iya, mengenali betul. diri kita sendiri dulu deh. Ya. Dan jangan takut sih, kayak hajar aja dulu. Menurut aku sih mencoba gitu. dulu ya, mencoba dulu ya. Karena kesempatan ini memang kita tidak pernah ada satu kuota ya. Misalnya, dibatasi kok, kemudian kita nggak bisa, yang ini bisa, tidak ada seperti itu. Jadi memang adanya kesempatan dengan MBKM ini teman-teman ya, ini memang luar biasa. Jadi selain tadi yang sampaikan Vivian, ada magang di perusahaan, bahkan ada yang perusahaan-perusahaan yang kelas dunia, tapi juga bisa memiliki pengalaman belajar di perguruan tinggi kelas dunia, bisa juga belajar di perguruan tinggi di luar pulau. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang luar biasa, yang mungkin 1 dekade yang lalu tidak dimiliki, tidak dimiliki. Karena bisa keluar negeri sampai 4 bulan, tentunya kamu pas di Pennsylvania dulu kemana-mana dong, ke negara-negara bagian yang lain nggak? Palingan di bagian timur doang sih, Bu. Soalnya untuk bagian barat kan agak pricey ya untuk budget yang harus disiapin. Ke New York, ke New York, ya, luar ke biasa. Boston, ke Washington DC. Oh, luar biasa, itu semua negara-negara bagian yang sangat besar dan common ya buat kita. Kita juga sering dengar, kapan lagi kita ke, dan perlu kalian ketahui bahwa biaya hidup di Amerika itu kan sangat mahal ya, sangat mahal sekali.
Jadi kalau misalnya dapat kesempatan, pilihlah negara-negara yang seperti di Vivian tadi. Jadi bisa ke negara Amerika. Oh iya, Bu, dari kesempatan ini juga kita dilatih kayak skill kita untuk kayak ngatur budgeting gitu. Iya, benar. Iya. Jadi kan dikasih lamsam ya dari pemerintah. Kemudian kamu suruh ngatur sendiri. Iya. Jadi kalau kita pintar ngatur, kita sebenarnya bisa jalan-jalan kemana-mana kan? Ya, bisa jalan-jalan kemana-mana. Pada saat di sana kamu kalau jalan-jalan pas apa? Weekend atau apa? Pas weekend. Weekend. Hari Jumat sampai Minggu. Kalau dari Pennsylvania ke New York berapa jam? 2 jam. Itu pakai bus. Pakai bis ya? Iya. Kalau ke Washington? Kalau Washington waktu itu aku lupa. Tapi kita pakai bus juga. Pakai bus. Oh ya, sempat juga ke Orlando. Oh, ke Orlando juga. Dan di Amerika itu negaranya bersih sekali ya. Sangat bersih dan tertata walaupun penduduknya juga banyak. Ya mungkin bisa cerita nggak pengalaman-pengalaman kamu yang bisa kamu bawa ke Indonesia? Positifnya apa? Oh ya, untuk pengalaman positif dalam hal apa nih Bu? Akademik ya, atau apa? Non akademik. Kalau akademik kan tadi sudah banyak diceritakan. Kalau non akademik misalnya dari kamu jalan ke New York, ke Washington, ke Boston, ke Orlando itu kira-kira apa yang bisa dibawa ke Indonesia? Untuk aku sendiri palingan skill yang dilatihnya itu kemandirian. Walaupun emang aku udah ngerantau juga dari Ambon ke Jakarta, tapi kan untuk scope luar negeri, scope lingkungannya kan apalagi berbeda. Negara besar ya. Jadi kayak lebih dilatih buat ngejaga diri juga sih, Bu. Apalagi kan kita perempuan kan, agak gimana gitu di dunia ini ya, agak susah gitu. Jadi palingan itu sih, sama ngelatih kayak hubungan kita sama orang lain juga. Betul. Jadi harus dijalin dengan baik karena kita kan manusia sosial. Berbeda budaya, berbeda negara. Dan gak bisa yang sendiri-sendiri gitu. Iya. Dan pengalaman bisa jalan ke luar negeri itu luar biasa loh. Kita bisa mengatur satu trip ya, misalnya kita bisa ke sini, ke sana. Kita bisa mengatur budgetnya, bisa mengatur modanya pakai apa, itu luar biasa. Dan gak semua orang tuh berani. Ya, gak semua orang berani. Apalagi kita tahu ya di Amerika itu kan ya negara bebas gitu ya. Kita negara sebebas-bebasnya lah di sana gitu ya. Kadang-kadang tadi disampaikan, apalagi kalau perempuan gitu mungkin agak-agak ya kita ada terbatas kalau kita budaya timur kemudian bisa kita ke sana. Ya, baik Vivian, rasanya luar biasa sekali tadi yang disampaikan dan mudah-mudahan pengalaman-pengalaman Vivian ini menjadi pengalaman yang bisa disaringkan kepada teman-teman semuanya baik di Esa Unggul maupun di luar Esa Unggul. Terima kasih Vivian sudah datang ke studionya Esa Unggul. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di podcast Kampus Merdeka selanjutnya. Terima kasih Vivian. Ya. Baik, Sobat MBKM semuanya, dimanapun Anda berada, tadi Vivian Triksi Suyante telah menyampaikan pengalaman-pengalamannya dia terkait dengan ISMA ya, International Indonesia Student Mobility Award yang digagas oleh Kemendikbudristek pada tahun 2020 dan Vivian termasuk pilot project di dalam angkatan ISMA yang pertama. Tadi pengalamannya sungguh sangat luar biasa dan pesannya adalah jangan ragu-ragu kalau ada program ISMA, segera ikuti, segera persiapkan dan dari Universitas Esa Unggul akan siap untuk memberikan support kepada Anda semuanya. Sampai ketemu di podcast Kampus Merdeka edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.